Assalamualaikum Republik Santuy, berjumpa lagi kita di episode kali ini ya. Dari kemarinan banyak banget minta live on beat bang, live on beat bang. Lu orang kantor ya bang, gak live on beat teori mulu katanya begitu. Cuman kita emang belum sempet untuk live on beat. Bukan belum sempet ya, semales. Wah lagi ketambah kita baru beres tumbang ya kan. Nah di episode kali ini kita udah pakai atribut nih. Tapi kali ini kita bukan mau live on beat teman-teman ya. Kita akan turut berbela sungkawa, innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Kemarin rame banget di grup sebelah. Itu kalau dari atribut sih hijau ya. Jadi yang kejadian di Lewiliang itu teman-teman, kita doakan dulu lah yang pertama, semoga seluruh amal kebaikannya diterima oleh Allah dan seluruh keburukannya diampuni atau dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, terkait kejadian ini, apa nih yang bisa kita ambil gitu kan? Cuman gue juga belum tahu sih cerita kronologi jelasnya seperti apa. Yang gue lihat kemarin, gue sempat lihat di beberapa grup yang sharing-sharing, emang banyak banget yang ngirim gitu kan. Kejadiannya fixnya seperti apa gue belum tahu. Kalau ada yang tahu mungkin boleh di komen di bawah. Jadi yang gue tangkap kemarin, ada yang ngejelasin katanya dia ngambil orderan penumpang dari stasiun ke arah Lewiliang ya kan, daerah situ. Nah si kawan kita ini dia dari orang Lewi Sadeng katanya begitu. Jadi masih searah, mungkin arah balik gitu ya. Jadi mungkin diambil enak kan gitu kan, sambil ngalong arah balik. Nah terus ternyata adalah kejadian seperti itu di tempat sepi. Kejadian yang sangat kita hindari dan tidak diharapkan gitu kan. Cuman kejadian fixnya kita belum tahu seperti apa. Tapi harus ada ilmu yang kita ambil dari setiap kejadian seperti ini teman-teman. Nah kejadian ini bisa banget kita ambil satu nih untuk teman-teman yang baru banget daftar jadi perojolan ataupun perkuriran online, ataupun teman-teman yang baru mau mulai untuk ngalong teman-teman. Ini harus banget diperhatikan. Jadi ada beberapa hal yang harus diperhatikan saat kalian mau ngalong. Yang pertama, tentu ini pasti dan utama, nggak usah ngalong setiap on beat pun kalian harus siap secara mental, fisik dan motor harus sehat. Semuanya harus sehat, harus siap, harus sehat dan harus kuat bang. Jangan sampai saat kalian ngalong ternyata kena trouble motor kalian, kendaraan kalian kena trouble, entah itu mati, entah itu lampunya mati di jalan yang sepi, di jalan yang kalian nggak tahu. Repot sekali udah beneran dah. Kalau siang pun repot, tapi masih bisa didorong teman-teman dan masih bisa, orang tuh banyak yang lewat. Kalau udah malam itu udah lain lagi ceritanya. Apalagi kalau ditambah udah ada hujan, udah. Waduh, janganlah pokoknya, itu sangat-sangat berbahaya. Kita siang pekerjaan kita ini sangat beresiko, apalagi malam resikonya double. Kalau lagi sekarang kan malam tuh kadang-kadang Argo tarif flat biasa aja gitu. Kalau dulu mungkin masih ada lonjakan, kalau sekarang udah jarang banget bang gitu. Apalagi ke daerah pinggiran. Wah kalau daerah pinggiran mah sangat-sangat ngeri. Kadang-kadang di beberapa daerah maghrib aja udah sepi banget bang. Maghrib udah sepi, makanya kalian harus antisipasi nih. Semuanya harus sehat, semuanya harus siap gitu ya. Jangan sampai ada satu yang bermasalah, entah itu motor kalian, entah itu fisik atau jiwa kalian yang lagi pusing, lagi bermasalah. Kalau misalkan ada salah satu yang lagi belum siap, saran saya sih mending jangan. Kalau misalkan pengen tetep bang gue harus ngalong nih karena belum cukup pendapatan gue, lo main di tengah aja udah, mau nggak mau gitu. Jangan ke pinggir-pinggir dah gitu. Kalau di pinggir tuh agak beda bang. Kalau di tengah itu masih enak, tempatnya masih rame gitu kan. Apalagi kalau misalkan kalian main hub atau main slot kayak gitu-gitu, itu masih rame di tengah-tengah areanya gitu kan, muter-muter di situ doang. Kalau untuk yang bolang ke pinggiran, hati-hati pokoknya. Yang kedua, kalian harus hafal spot teman-teman. Apalagi yang baru bergabung, mungkin kalau yang udah susu mereka udah tahu sendiri lah caranya, udah tahu sendiri, area-area juga udah tahu. Nah untuk kalian yang baru-baru join jadi ojol ataupun kurir online, atau mungkin yang baru ngalong, kalian harus hafalin spot. Ada zona merah, ada zona hitam, ada zona hijau. Nah kalau zona hijau masih aman-aman aja bang, tempatnya masih rame, tukang dagang masih rame, nggak ngelewatin hutan-hutan atau perkebunan yang luas banget gitu kan. Nah kalau area zona merah atau zona hitam itu berbahaya teman-teman gitu. Kalau bisa, kalau mau diambil ya kalian harus prepare dan hati-hati. Kalau udah kelewat jamnya ke tengah malam, kalau bisa jangan gitu kan. Cuman memang resikonya kalau bolang seperti ini, kalau kita nyortir, akun kita yang bisa bermasalah, antara disuspend atau akunnya jadi bapuk, jadi anyep gitu ya. Memang
agak membingungkan di sini. Jadi maju kena, mundur kena juga gitu. Nah itu terserah kalian dah gitu kan, pinter-pinter kalian di sini. Cuman gitu, gue sangat mewanti-wanti. Caranya gimana bang? Kalau gue biasanya ada temen ngojol, ada temen bolang gitu kan. Jadi kita lintas Jabodetabek. Kalau gue nggak tahu areanya, gue pasti nelpon beberapa kawan gue itu gitu kan. Mereka juga sama bolang Jabodetabek. Jadi sampai malam kadang-kadang baru balik gitu kan. Biasanya gue nanya, bro, area sini aman gak nih lewat jalur sini? Aman katanya. Kalau lewat sini aman gak? Kalau lewat sini agak ngeri wak katanya. Mending lu lewat jalan raya dah, muter 5 menit gak apa-apa. Nah biasanya gue ikutin itu. Gue kalau nggak tahu areanya atau jalannya gue nggak tahu, rutenya nggak tahu, pasti gue ambilnya jalan utama atau jalan rayanya, jalan gedenya gitu. Jadi minimal di situ masih rame motor begitu. Kalau antisipasi dari gue. Nah terus kalau yang baru, bang, gue nggak ada temen bolang bang, gue baru banget daftar nih, baru temen aja gue masih jarang nih temen yang untuk ngojol, untuk ngebid. Kalian bisa tanya di fanpage atau di grup-grup di Facebook bisa, atau di grup WhatsApp bisa. Kalian gabung aja di situ. Bisa kalian Bogor nih, ya udah grup gabung aja grup, misal Shopee, ya udah Shopee Food Bogor, begitu kalian gabung, atau Gojek Bogor. Atau kalau mau melebar dikit, lintas Jabodetabek seperti itu. Jadi kalian tinggal nanya nih, bang, gue dapat orderan ke area sini, aman nggak kira-kira? Nah biasanya suka ada driver-driver baik, driver-driver senior yang ngasih tahu, bang kalau kesini aman, bang kalau kesini nggak aman, bang kalau kesini mending lewat jalur sini, kayak gitu. Itu banyak yang kayak gitu teman-teman. Jadi nggak usah ragu, nggak usah takut, nggak usah malu kalau untuk nanya-nanya seperti itu. Kalau kalian ragu, kalau kalian nggak tahu areanya, gitu ya. Dan kalau kalian ngalong, gitu ya. Kalau siang sih masih walaupun agak ngeri-ngeri, tapi kan masih cerah, masih kelihatan dari jauh-jauh gitu kan. Kalau udah malam ngelewatin area kayak hutan-hutan, kayak kebun-kebun, wah itu terserah kalian lah. Kalau gue udah ngeri gitu kan, gue arah balik aja kadang-kadang ngelihat-lihat dulu nih areanya kemana, karena kan kita di pinggiran bos gitu ya. Beda kalau misalkan kayak kita di Jakarta atau kita di Bogor kota, muter-muter Bogor kota, ya enak-enak aja gitu. Lagi ntar ada yang nanya nih, lagi ngapain sih bang pada ngalong? Ya kan tiap orang beda-beda bang gitu. Akun setiap orang tuh beda-beda, setiap personal tuh beda-beda gitu ya. Ada yang jam 3 sore udah dapat 150.000, ada udah merasa cukup. Ada yang sampai maghrib dapat 200.000, ada udah merasa cukup. Tapi kan kadang-kadang siklusnya kita sampai malam aja, sampai jam 7 sampai jam 8 baru dikasih 3 orderan. Bagaimana bang? Kalau nggak ada tanggungan mungkin masih bisa gitu ya. Kalau hidup sendiri gitu kan, makan masih sama orang tua itu masih bisa. Cuman kalau udah punya anak, punya bini, kan tanggungannya beda lagi. 3 orderan dapat 30.000, bagaimana kita gitu kan? Agak bingung juga kalau misalkan cuman fokus di perojolan atau di perkuriran online ini begitu. Dan lagi memang ada beberapa teman kita, gue sering ngobrol sama dengan driver-driver, itu mereka memang seneng ngalong katanya. Karena kata mereka, gue siang off bang, katanya tidur gue, katanya ntar habis asar baru gue mulai sampai malam, sampai ngalong kata dia. Karena jalurnya udah enak nih, udaranya udah nggak panas, udah sejuk gitu kan, udah dingin. Apalagi kalau malam udah bisa ngebut, bisa kenceng, karena jalurnya tidak seramai waktu siang gitu kan. Terus persaingan on-bid di malam hari itu nggak seketat siang bang. Kalau siang tuh banyak banget driver, kalau malam udah banyak driver yang istirahat, katanya begitu. Salah satunya alasan mereka ngalong. Atau ada juga yang akun sampingan gitu. Jadi siangnya fokus di satu aplikasi, malamnya nyari sampingan di aplikasi sebelah. Atau siangnya kerja, malamnya baru fokus main perojolan atau perkuriran online ini. Begitu teman-teman. Jadi teruntuk yang senior nih, yang sering-sering ngalong, yang sering-sering baliknya malam gitu kan. Ini jam ngalong ini berbeda-beda ya teman-teman. Bagi gue sih jam 8 ke atas tuh udah ngalong, udah malam pokoknya. Sehabis isya tuh udah ngalong aja kalau gue masuknya. Karena teman-teman yang lain beda, jam 10 aja belum dibilang ngalong kata dia. Di atas jam 10 baru ngalong kata dia gitu. Ada beda-beda ya. Nah, untuk teman-teman yang senior, teman-teman yang udah lama dan sering memang daily activity-nya ngojolnya ngalong gitu kan. Ada yang sampai jam 12 malam juga banyak nih yang berkomentar gitu. Tips and triknya bang buat teman-teman kita yang baru gabung di perojolan, yang baru mau ngalong, apa aja sih yang boleh ditambahkan? Itu boleh banget di komen di kolom komentar supaya bisa membantu, ya saling membantu lah teman-teman yang lain. Kita kalau di jalan sama kok, mau warna oranye, mau warna hijau, warna kuning, warna biru, bebas, semuanya sama kok. Kita di jalan, kita sama-sama on bid, kita sama-sama kurir online, sama-sama ojek online gitu ya. Gitu, jadi boleh banget menambahkan tips and triknya kalau untuk yang ngalong gitu ya. Hati-hati pokoknya, hafalin area dan persiapkan semuanya dengan baik. Semoga kita selamat terus, disehatkan terus. Ingat safety first teman-teman. Itu aja di episode kali ini, kita saling mengingatkan. Semoga bisa bermanfaat. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.